Situasi sekarang teman-teman sangat memprihatinkan. Gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, kejahatan di mana-mana, hujat menghujat di mana-mana, antara agama dengan agama, antara saudara dengan saudara. Sudah tidak pandang lagi mana saudara kandung, mana sahabat, mana teman, mana kerabat, mana sesama agama, mana antara agama dengan agama. Sudah tidak pandang lagi demi kepentingan dan demi memenangkan argumentasi, bahkan demi keuntungan pribadi, dan tidak memikirkan sesama kita manusia. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut menghadapi situasi yang ada sekarang, berpotensi untuk mengancam kehidupan kita? Hanya satu cara: menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini, menembus jiwa kita dari dosa, dan berjanji akan datang kembali untuk menghakimi setiap umat manusia. Itu tidak bisa dibantah dan itu tidak bisa dihindari. Siapapun umat manusia yang ada di muka bumi ini, baik orang Kristen maupun non-Kristen, akan menghadapi namanya pengadilan dan akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat selama ada dalam dunia ini. Alkitab sudah menggambarkan dengan jelas bahwa akan tiba akhir zaman saat Yesus kembali lagi ke dunia. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Meskipun begitu, kita bisa berjaga-jaga dengan terus membangun relasi dengan Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Lantas apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman? Yuk kita simak ayat kitab suci tentang akhir zaman. Di dalam Matius 24 ayat 42 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada, terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Matius 25 31-32 berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing." Tuhan sendiri tahu, Tuhan sendiri menyelidiki hati saya dan saudara. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah penghakiman yang terakhir. Kita tidak bisa hindari apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan saya dan saudara. Siapapun saudara, saudara memiliki jabatan yang tinggi, saudara yang terhormat di bumi ini, tetapi belum tentu terhormat di hadapan Tuhan. Tuhan lihat bukan jabatan kita, Tuhan lihat bukan paras kita, tetapi Tuhan lihat hati kita. Apakah benar di hadapan Tuhan? Kalau saudara masih ada dendam, lepaskan Tuhan. Kalau saudara masih ada kebencian, lepaskan semuanya itu. Kalau saudara masih ada masalah, lepaskan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Satu-satunya jalan untuk membereskan kehidupan kita, kita berserah penuh kepada Tuhan, bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Oke, tetap optimis, yakin. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan takut akan akhir zaman, jangan takut dengan penghukuman, jangan takut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita sudah memiliki jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Hormat, salam toleransi.